Halo semuanya, kenalin namaku Aidif. Aku adalah tutor sejarah di 5 materi. Dan hari ini, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang materi yang cukup sering dikeluarin di UTBK, yaitu tentang masa pemerintahan Orde Baru. Di mana materi ini akan dibagi menjadi 5 pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama, itu ada awal dari era Orde Baru. Yang kedua, itu ada keadaan bidang politik. Yang ketiga, itu keadaan bidang ekonomi. Dan yang keempat, itu ada keadaan bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya sekarang. Nah, untuk era Orde Baru ini merupakan suatu era dari sistem politik yang berlaku pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana dimulai sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Nah, sebelum era ini dimulai, terdapat suatu peristiwa yang dinamakan dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Nah, pada saat itu, masyarakat yang dipelopori oleh kami dan juga KAPI mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu yang pertama, adanya pembubaran PKI. Lalu yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga, ada penurunan harga dan juga perbaikan ekonomi. Nah, Tritura ini semakin hari semakin radikal dan juga tidak terkendali. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan oleh sikap Soekarno atau Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan Tri Tuntutan Rakyat ini. Nah, dan akhirnya terjadi sebuah bentrokan yang dimana terjadi antara masyarakat dan juga pasukan Cakrabirawa yang dimana menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Nah, karena kejadian tersebut, pada akhirnya Presiden Soekarno membubarkan kami dan membuat keadaan pada saat itu semakin memanas. Nah, selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan juga Ketertiban. Super Semar ini berisi pemberian mandat kepada Presiden Soeharto atau Jenderal Soeharto pada saat itu untuk memulihkan keadaan dan juga kewibawaan dari pemerintah. Nah, surat perintah 11 Maret ini merupakan titik awal yang muncul dan berkembangnya kekuasaan dari Orde Baru, yang dimana ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya Super Semar ini. Nah, yang pertama, itu situasi negara secara umum keadaannya telah mencapai kacau balau. Lalu yang kedua, untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat adanya pemberontakan dari G30 SPKI. Lalu yang ketiga, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, untuk memulihkan keadaan dan juga kewibawaan dari pemerintah. Nah, ada pula beberapa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu untuk memenuhi Super Semar ini. Yang pertama, itu ada membubarkan PKI dan juga melarang PKI beserta organisasinya untuk bernaung dan berlindung di bawah Indonesia. Lalu yang kedua, menyuruhkan kepada pelajar dan juga mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Dan yang ketiga, dikeluarkannya surat keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dimana diduga terkait dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Nah, pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Nah, setelah menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia selama setahun, Presiden Soeharto pada akhirnya ditetapkan menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum 5 MPRS. Oke, langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1998, di mana kabinet tersebut dinamakan dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang memiliki 5 program kerja. Di antaranya yang pertama, itu adalah menciptakan stabilitas politik dan juga ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan dari rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan juga pemilihan umum atau pemilu. Lalu yang kedua, itu menyusun dan merencanakan Repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan juga keamanan di masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa dari G30 SPKI dan juga setiap bentuk penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan dan juga pembersihan secara menyeluruh dari aparatur negara, baik itu di pusat maupun di daerah, dari unsur-unsur komunisme. Nah, untuk menciptakan suatu kehidupan politik yang stabil dan juga kondusif, pemerintah pada akhirnya melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, yang dimana peserta pemilu ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970, yang dimana berdasarkan surat keputusan tersebut, jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu pada tahun 1971 itu ada 9 partai politik. Yang pertama itu ada NU, lalu ada Parmusi, ada PSII, ada PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, lalu ada Partai Kristen Indonesia, ada Partai Katolik, ada Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, lalu ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, dan yang terakhir ada Golkar. Pemerintahan Orde Baru ini berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yang terjadi pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, dan 1997. Nah, kebijakan lainnya pada bidang politik di era Orde Baru itu adalah penyederhanaan partai politik, yang dimana pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan penggabungan atau penyederhanaan atau bisa disebut sebagai fusi dari partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yang dimana 9 partai yang ada tersebut berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu yang ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, dan yang kedua itu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam itu termasuk ke dalam NU, terus ada juga Parmusi, ada Partai Sarekat Islam Indonesia, dan juga PERTI itu tergabung ke dalam PPP. Lalu selanjutnya 5 partai non-Islam yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia yaitu Partai Katolik, lalu selanjutnya ada Partai Murba, dan juga IPKI itu tergabung ke dalam PDI. Dan yang terakhir itu ada Golkar, yang dulu dimana disebut dengan Sekber Golkar. Nah, hal lainnya yang terjadi di bidang politik pada saat era Orde Baru itu adanya penerapan dui fungsi ABRI. Nah, apa sih itu dui fungsi ABRI? Dui fungsi ABRI itu bisa kita artikan sebagai ABRI yang dimana mereka memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai pusat kekuatan militer, dan yang kedua itu berada di bidang politik. Nah, secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa era Orde Baru itu bisa kita lihat dengan adanya militer yang ditempatkan di DPR, di MPR, dan juga DPD di tingkat kabupaten atau juga provinsi. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan negara itu banyak dominasi oleh ABRI, yang dimana dominasi itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, ada banyaknya jabatan di pemerintahan yang diisi oleh ABRI, yang dimana mereka menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan duta besar. Lalu yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI itu bersama Korpri pada saat itu dijadikan sebagai salah satu tameng atau penyangga dari pemilihan umum yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada saat itu. Dan yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan itu dibentuk dan juga diperkenankan untuk menjalankan berbagai usaha. Oke, hal selanjutnya di bidang politik pada masa era Orde Baru itu adanya indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Di dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada tanggal 12 Agustus 1976, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar kepada diri mereka sendiri untuk mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya sebagai ikrar tersebut. Nah, penyusunan pedoman penghayatan juga pengamalan Pancasila ini dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan juga tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Tujuan dari penataran P4 sendiri ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama terkait demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama itu diharapkan persatuan dan juga kesatuan nasional itu akan terbentuk dan juga terpelihara.
Oke, hal berikutnya yang terjadi di bidang politik pada masa pemerintahan Orde Baru itu ada Indonesia yang masuk kembali sebagai anggota PBB. Jadi Indonesia itu pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 dan pada akhirnya pada tanggal 28 September 1966 Indonesia menyatakan bergabung kembali dengan PBB yang dimana hal tersebut dilakukan demi mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Selain bergabung kembali dengan PBB, pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia juga melakukan penghentian konflik dengan Malaysia, yang dimana langkah awal dari upaya perdamaian itu dilakukan dengan menyelenggarakan perundingan Bangkok, yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Nah, adapun hasil dari perundingan ini, itu isinya yang pertama, kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka di Malaysia. Dan kedua, pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dan yang ketiga, itu menghentikan tindakan-tindakan permusuhan. Dan pada akhirnya, tindakan lanjutan dari pertemuan ini, itu pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangani naskah persetujuan normalisasi hubungan di Ruang Pancasila, Gedung Departemen Luar Negeri. Nah, di era Orde Baru ini, pemerintah juga berusaha untuk memperkuat kerjasama regional dan juga internasional, yang dimana itu upaya-upayanya itu antara lain adalah turut serta dalam pembentukan ASEAN, terus juga mengirimkan kontingen Garuda untuk misi perdamaian, yang ketiga berikut berperan dalam KTT non-blok, dan yang keempat itu berperan dalam organisasi konferensi Islam. Dan kebijakan terakhir yang ada di masa Orde Baru ini adalah adanya proses integrasi Timur Timur, yang dimana proses ini diawali dengan adanya revolusi bunga di Portugis. Nah, dengan adanya revolusi bunga ini, Portugis memberikan kesempatan bagi negara-negara jajahannya untuk menentukan sendiri nasib dari negara mereka, yang dimana rakyat Timur Timur pada saat itu merespon kebijakan Portugis dengan membentuk partai-partai politik yang terdiri dari ASDT, yang kemudian berganti nama menjadi Fretilin, lalu yang kedua itu ada UDT, dan yang ketiga itu ada APODETI. Nah, pada akhirnya tanggal 17 Juli 1976 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang integrasi Timur Timur dengan Indonesia, yang diperkuat dengan adanya TAP MPR Nomor 6 /FPR 1978, di mana itu adalah untuk masa depan dari Timur Timur bergabung ke Indonesia. Di era Orde Baru ini, khususnya di bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru memiliki slogan khusus, di mana menunjukkan fokus utama mereka dalam melakukan kebijakan ekonomi. Nah, slogan ini disebut dengan trilogi pembangunan, di mana trilogi pembangunan itu adalah suatu wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan dari penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Nah, isi dari trilogi pembangunan ini antara lain yang pertama adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke terciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, itu adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan juga dinamis. Untuk kebijakan pertama dari bidang ekonomi di masa pemerintahan Orde Baru, itu ada yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Nah, jadi Repelita ini merupakan program atau kebijakan dari pemerintah yang dimulai dari tahun 1969 sampai 1994. Di mana tujuannya itu untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, dan juga kebutuhan sandang dan juga pangan. Repelita ini dibagi menjadi 5 tahap dari Repelita 1 sampai Repelita 5, di mana perinciannya untuk Repelita 1 itu terjadi pada tahun 1969 sampai 1974. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan yang pertama dan juga memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan adanya penekanan pada bidang pertanian.
Terus juga ada Repelita kedua, itu terjadi pada tahun 1974 sampai 1979, yang dimana itu menekankan kepada pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa, Bali, dan Madura, itu dengan adanya transmigrasi. Selanjutnya Repelita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984. Nah, penekanannya pada Repelita ketiga ini adalah pada bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Nah, Repelita keempat itu pada tahun 1984 sampai 1989 itu menekankan kepada penciptaan lapangan kerja baru dan juga industri. Dan yang terakhir ada Repelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994 itu untuk menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan juga pendidikan. Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bidang ekonomi itu salah satunya adalah bekerja sama dengan negara-negara barat dan juga lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF dan juga Bank Dunia. Nah, contohnya Amerika, dia menggunakan lembaga IMF untuk mengucurkan dana untuk Indonesia, di mana dana itu merupakan dana bantuan. Nah, hubungan IMF dengan pemerintah di Orde Baru ini sayangnya menjadi awal mula dari ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau pihak luar negeri. Dan kebijakan ekonomi terakhir pada masa Orde Baru ini, yaitu pemerintah mengeluarkan penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Nah, untuk mempercepat proses pembangunan nasional, pada akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA dan juga penanaman modal dalam negeri atau PMDN, yang dimana pada tanggal 3 Juli 1968 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia diterpa krisis moneter. Yang sebenarnya, krisis moneter ini terjadi di negara-negara di Asia Tenggara yang dimana mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Nah, ekonomi Indonesia itu belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut, yang dimana krisis moneter itu mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu semakin memburuk, yang dimana pada akhir tahun 1997 itu persediaan 9 bahan pokok atau sembako di pasaran mulai menipis, yang dimana hal itu menyebabkan adanya harga-harga barang yang naik dan juga tidak tersedianya barang-barang pokok hingga sulit dicari di masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kehidupan sosial budaya pada masa era Orde Baru, itu ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama itu adalah keluarga berencana. Nah, jadi di masa Orde Baru ini dilaksanakan program atau suatu program yang ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang kita sebut sebagai keluarga berencana. Jadi tujuan dari keluarga berencana ini untuk meningkatkan kualitas dari rakyat Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di mana program ini diwadahi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, program KB ini sendiri menuai banyak sekali pujian dari UNICEF karena dianggap mampu atau berhasil untuk menekan kematian pada bayi dan juga meningkatkan kesejahteraan dari anak-anak. Nah, karena banyaknya pujian yang didapat itu, pemerintah pun pada akhirnya menghasilkan sumber daya dan juga dana yang besar untuk program ini. Hal lain yang muncul di bidang sosial budaya pada masa Orde Baru ini adalah munculnya puskesmas dan posyandu. Nah, pada tahun 1968, konsep puskesmas ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional yang disepakati dengan bentuk puskesmas menjadi 3 bentuk, yaitu tipe A, B, dan juga C. Setelah keberhasilan dari puskesmas ini dilanjutkan pada tahun 1984, yaitu dengan dikembangkannya pos pelayanan terpadu atau posyandu, yang dimana posyandu ini memiliki 5 program, yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare, dan juga imunisasi. Posyandu ini bukan hanya untuk anak-anak atau balita, tetapi juga untuk ibu hamil, yang dimana perkembangan dari puskesmas ini menunjukkan hasilnya pada era Orde Baru, yaitu ditandai dengan indikatornya, yaitu dengan semakin membaiknya tingkat kesehatan dari masyarakat.
Dan hal terakhir yang akan kita bicarakan di bidang sosial budaya pada masa Orde Baru ini adalah mengenai pendidikan, di mana pemerintah pada saat itu mengeluarkan dua kebijakan utama. Yang pertama, itu adanya program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984 di akhir pelita ketiga, yang dimana dalam sambutan peresmiannya pada saat itu, Presiden Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan juga adil kepada seluruh anak di Indonesia untuk mengenyam pendidikan dasar. Nah, program wajib belajar ini mewajibkan setiap anak yang berusia 7 hingga 12 tahun untuk mengenyam pendidikan selama 6 tahun, yaitu pendidikan sekolah dasar. Nah, setelah keberhasilan dari program wajib belajar ini, pemerintah pun memperluas lagi cakupannya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan adanya pemberantasan buta aksara. Nah, pemberantasan buta aksara ini diwujudkan dengan sebuah program yang dinamakan dengan program kelompok belajar atau kejar. Nah, program ini merupakan program pengenalan huruf dan juga angka bagi kelompok masyarakat tertentu yang dimana mereka adalah orang-orang yang buta huruf yang berusia dari 10 hingga 45 tahun. Meskipun pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil untuk membangun Indonesia, terdapat beberapa kebijakan dari Orde Baru yang dianggap negatif dampaknya bagi bidang ekonomi dan juga bidang politik. Nah, untuk di bidang politik sendiri, pemerintahan Orde Baru itu cenderung bersifat otoriter, yang dimana presiden pada saat itu memiliki kuasa yang kuat atau yang besar untuk menjalankan pemerintahan. Nah, peran negara itu menjadi semakin kuat yang dimana menyebabkan timbulnya adanya pemerintahan yang bersifat sentralis. Untuk di bidang ekonomi sendiri, distribusi hasil pembangunan dan juga pemanfaatan dana itu tidak dibarengi dengan adanya kontrol dari pemerintah, di mana efeknya itu bisa berdampak pada munculnya penyalahgunaan dana dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi yang dimana akses dan distribusinya tidak dibarengi dengan distribusi yang merata bagi masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya itu muncul kesenjangan-kesenjangan di masyarakat. Contohnya itu ada kesenjangan di kota dan desa, kesenjangan bagi orang kaya dan orang yang kurang mampu, dan kesenjangan di bidang industri dan juga pertanian. Akibat adanya krisis-krisis yang tadi, itu bahasa Indonesia telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang dimana dampaknya itu ada demonstrasi yang muncul di berbagai daerah. Dan klimaksnya, demonstrasi ini semakin marak terjadi dan banyak muncul, itu bahkan di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Nah, periode 1997 hingga 98 ini merupakan periode masa kelam bagi Indonesia, di mana pada akhirnya Presiden Soeharto pun memutuskan untuk mundur pada tanggal 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga materi tadi bisa membantu kalian dan juga bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.